Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kembali lagi di podcast saya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan fundamental bagi umat Islam, yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa tabi'in. Topik ini penting karena dari proses inilah kita bisa memahami bagaimana hadis Nabi SAW dijaga, disampaikan, dan akhirnya sampai kepada kita dalam bentuk kitab-kitab hadis yang kita kenal hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Mahu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin berlangsung sekitar tahun 11 hingga 40 Hijriah, yaitu setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa ini sering juga disebut sebagai masa sahabat besar, karena yang memimpin dan berperan langsung dalam pemerintahan adalah para sahabat utama Nabi. Ada 4 tokoh utama pada masa ini yang menjadi pemimpin umat Islam sekaligus sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, perhatian utama para sahabat memang lebih difokuskan pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Hal ini disebabkan karena Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penjagaannya menjadi prioritas utama. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, muncul kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat Al-Quran karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Atas saran dari Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Proses ini menjadi langkah awal pembukuan Al-Quran. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran kembali disempurnakan dan diseragamkan bacaannya. Dari sinilah lahir mushaf, standar yang kita kenal sebagai mushaf Utsmani. Satu mushaf disimpan di Madinah dan dikenal dengan sebutan mushaf Al-Imam, sementara beberapa mushaf lainnya dikirim ke berbagai wilayah seperti Makkah, Basra, Syam, dan Kufah. Walaupun fokus utama pada masa ini adalah Al-Quran, bukan berarti hadis diabaikan. Hadis tetap diajarkan dan disampaikan, namun dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Para sahabat sangat selektif dalam meriwayatkan hadis agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan. Hadis lebih banyak disampaikan secara lisan dan diamalkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Masa Khulafaur Rasyidin inilah yang menjadi fondasi awal bagi perkembangan hadis sebelum memasuki fase yang lebih luas dan sistematis pada masa berikutnya. Perkembangan hadis pada masa tabi'in. Baik, sekarang kita masuk ke periode selanjutnya, yaitu masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat, yaitu orang-orang yang bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar dari mereka, dan meninggal dalam keadaan beriman. Pada masa ini, semangat untuk mencari, mempelajari, dan menyebarkan hadis semakin besar dan meluas. Berbeda dengan masa sahabat yang masih sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, pada masa tabi'in hadis mulai dikembangkan secara lebih sistematis. Mereka tidak hanya mendengar hadis, tetapi juga mulai membukukan periwayatan hadis, memperjelas sanad, serta memperhatikan cara menerima, menghafal, dan mencatat hadis. Lalu, bagaimana metode periwayatan hadis pada masa tabi'in? Pada masa ini, periwayatan hadis jauh lebih luas dibandingkan masa sahabat. Banyak para tabi'in yang rela melakukan perjalanan jauh, bahkan berbulan-bulan, hanya untuk bertemu seorang sahabat dan mendengar langsung satu hadis darinya. Semangat keilmuan ini dikenal dengan istilah rihlah fi talabil hadits, yaitu perjalanan dalam rangka mencari hadis. Metode utama yang digunakan disebut
at-talaqi, yaitu belajar secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Setelah mendengar hadis dari para sahabat, para tabi'in segera menghafal dan mencatatnya agar hadis tersebut tidak hilang, terlupa, atau berubah. Pada masa inilah mulai muncul para tokoh besar dari kalangan tabi'in yang dikenal sebagai bendahara hadis, karena mereka meriwayatkan lebih dari 1.000 hadis. Tokoh-tokoh inilah yang menjadi penghubung utama antara sahabat dan generasi ulama hadis setelahnya. Tanpa peran para tabi'in, bisa jadi hadis Nabi SAW tidak akan sampai kepada kita secara lengkap dan terjaga seperti sekarang. Mereka adalah mata rantai penting dalam sejarah transmisi hadis yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para penyusun kitab hadis lainnya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan hadis tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses panjang yang penuh kehati-hatian, kejujuran, dan pengorbanan. Mulai dari masa Khulafaur Rasyidin yang meletakkan fondasi, hingga masa tabi'in yang memperluas dan membukukan hadis secara lebih sistematis. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita dan menumbuhkan rasa cinta serta penghargaan terhadap perjuangan para sahabat dan tabi'in dalam menjaga sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.